Puisi Jaroslav Seifert. Terjemahan Tuti Herati Nurhadi. Surat dari Marienbad. Pada hari Minggu pagi, bila alun-alun paling ramai dan pohon-pohon berusia dengan kemegahan mahkotanya bergetar dalam sepi, lonceng-lonceng gereja terdekat berdentang, dan rombongan orkes mulai pagelarannya, lazimnya dengan walsa wina. Seperti adegan seorang suami yang lanjut usia, mengaku cinta menggebu pada istrinya yang sedang duduk mengetik surat kepada kekasih. Dengarkan, bagiku hari-hari lewat begitu cepat. Bagimu tak pernah demikian. Usia adalah perjalanan kelabu dengan taman-taman lengang bulan November, lagi pula gelap dan gerimis. Kau lihat bunga bakung berkembang? Burung-burung merak kita sesudah jalan-jalan seharian akan hinggap di dahan di senja hari dan mekar seperti payung yang terbuka. Berhentilah tidur begini. Bangun. Mungkin dalam hidup ini, kejadian terakhir yang memilukan, adegan yang hanya tertunda tidak mempunyai arti apa-apa. Bunga-bunga gandum terselip dalam karung di antara butir-butir putih gandum, lenyap juga ke dalam karung tanpa dasar yang hitam itu, yang selalu kosong itu. Tapi sebelum orkes mulai pagelarannya, kita mencari gulali dahulu. Aku berjalan patuh mendampingimu. Tinggalkan jejak asap dari pipaku dan penuh perhatian mengamati. Mesra kau pilih-pilih, warna yang mana? Gulali yang hitam saja. Jangan kau pikir rasa ringanku ini dapat terganggu oleh siapapun, tidak pula oleh yang menengadah. Di malam hari saja, siapapun pernah meniupkan nafas pada kaca jendela, supaya nama tertinggal pada debu lembab. Ada saja sesuatu yang menetap. Tadi malam merenung tentang kau, ingin kutulis sesuatu tertuju pada matamu. Mungkin sekali saja kau lihat padaku, bila kau menoleh pada dinding berlumut. Melimpah yang tersembunyi, di bawah telapak kaki di pinggiran jalan, di senja hari bila matamu terpejam lambat. Atau esok hari bila burung-burung lantang mengumandangkan bahwa malam menanggalkan baju, kemudian membisu bila ditinggal pergi bertelanjang. Darah, tanah, cinta, kebebasan, kekuasaan, semua anak-anak elang rakus tercinta. Seperti halnya maut pula, tak dapat kita lepas dari rangkulannya. Bahkan air terjun membelai karang dengan keindahan seorang wanita molek. Segalanya
sejumput rumput, dan bendera melambai. Tempat terhangat dalam sarang, pusar lembab pada megah kelopak kembang. Mengingatkan kita pada kehadiran-Mu. Sampai hari ini manusia terancam oleh keindahan yang tak kenal iba. Seperti pada waktu orang masih mencinta dengan ketabahan tekad untuk menahan kesucian diri. Keluasan alun-alun pada jalur sejarah. Tahapan berlambang kembang pada pergeseran jarum jam. Aku tahu apa yang akan kau katakan. Rangkulah aku beberapa waktu, lilitan stagen wanita. Kembang berkedip antara penyair dan kalimat sajaknya. Tetap kuncup-kuncup cinta yang menggerakkan kita. Sebagai bahasa yang menjadikan kembang menguak. Dan baru, bila payudara sanggup meledakkan busana, akan dimulai era yang baru. Sedangkan era yang lama telah kita tinggalkan. Dan kita semakin dekat. Dekat. Mendekati apa? Sesuatu yang kita tak kenal. Lalu gelisah, tertekan resah mencampakkan mahkota. Pernah di masa lalu, seniman dengan seksama menyimpan sarana keluh dan gelak mereka dalam kotak-kotak terpahat rapi. Tapi alun-alun tiba-tiba tampak luas, dengan puncak-puncak pohon menjulang tinggi dan terbentanglah langit. Kau lihat bunga bakung berkembang, menghisap dari sumber-sumber terpendam, menyebar dalam di antara akar-akar, akhirnya berdentang bunyi perak murni. Kini ada yang menarik lengan bajuku, dan aku terjaga menatap wajah yang akrab. Pada masa belia, aku yakin kau bersembunyi dariku di belakang pohon. Sejak itu, semua yang kujumpa tak ada yang mirip kau. Dan seakan-akan aku sedang santai mengurai benang-benang kusut untuk tenunannya. Ia berkata tenang. Tahukah kau, aku ini sangat kesepian dan memang selalu demikian. Itulah kecup ciumku. Mengapa datang begitu lambat? Aku sudah hendak mengencangkan dan mengangkat beban ringan untuk segera berangkat ke daerah dengan nyala kecil lilin-lilin padam, beterbangan tanpa bunyi. Lalu jawabmu berbisik, jangan tergesa bergegas. Lama-lama semua akan melepas kau pergi, harapan terkecuali. Aku pun akan melepasmu dan sekaligus menyertai. Maka itu, ikutlah pergi sekarang juga. Bila aku kehilangan kau lagi, hanya terlepas. Suatu tak berharga seperti halnya waktu. Jejakmu seperti lewat perjalanan berdarah. Agaknya mengikuti aku sejenak. Ia tersenyum dan terdiam. Aku tak tahu siapa yang memilih takdir yang membingungkan ini antara aneka negeri. Tidak,
aku sebenarnya tahu juga. Sering aku pikirkan bahwa bagiku tak ada yang lebih indah di dunia dari hal-hal yang disebut kebetulan. Ingatkah kau sewaktu kusingkap tetesan air hujan yang membasahimu? Dan dengan kecemasan aku tak berani menatapmu dan membenamkan mukamu dekat rambutmu, menahan nafas sedetik, baru kemudian mampu bernafas lebih dalam dan menepiskan beribu ciuman pada matamu yang kulihat begitu dekat dan menyilau. Sesuai dengan permainan jeli, bila lelaki berbisik dengan birahi, menunggu dahulu, karena wanita masih ingin menangkan pertaruhan sekedar waktu. Lalu lelaki bertanya pada wanita, "Coba, apa yang kupikirkan?" Wanita dapat langsung menebaknya, sisanya tergantung nasib. Lelaki akan mendekat, menyentuh pohon tanpa selubung yang hanya mengharap dirangkul, dikasihi, dan dilewati. Tapi cinta serta perang menggiring kita ke gereja pada laki-laki yang berkelompok. Dan darah sebagai sengatan semangat, lambai bendera lazimnya menyentuh dahi kita bahkan bila sudah sekarat. Jadi maut dan cinta pernah singgah di sini. Bahkan musim semi kembali dan tidak berubah setiap kali. Mengapa harus kita sesali? Kau lihat bunga bakung berkembang? Di antara tangkai-tangkainya yang semampai, mengilau bunga yang berwarna biru. Ternyata matamu yang mengintip di antara jemari lentik, sambil terguncang oleh tawa yang tertampung telapak tanganmu. Boleh, tertawakan saja. Memang aku patut ditertawakan begini. Dan bersembunyilah, seakan hanya itu yang kau ketahui. Selama aku dapat menggapai nafas, aku akan merangkak patuh mengikutimu. Dan bila kau berhasil kutangkap, kau hanya milikku. Kau nyata seperti pucuk rumput, lebih nyata dari langit. Aku menggenggam pergelanganmu yang rapuh, seperti berpegang pada jeruji neraka yang membara. Tapi tak ada neraka, yang ada kau saja. Sedangkan langit pun hanya suatu kemiripan, dan pucuk rumput merupakan hasil rekaan. Kini kau pun tiada. Yang ada hanya hampa yang dingin, hitam, yang semakin mendekat. Tapi kita tetap bergenggam erat pada birahi kehidupan. Aku masih merasa sentuhan dahimu sejuk yang bersandar padaku. Masih pula mencicipi alir manis bibirmu dan hangat darahmu, serta merjan gigi tajam menggeser hari. Sudah pasti dalam hidup, tubuh sendiri satu-satunya milik kita. Terkadang ini terlalu sulit diterima. Tapi sebagai akhir dari segala akhir, memang milik kita satu-satunya. Selainnya hanya awal nyanyian kemelut,
serta sekilas terang dalam bayang-bayang.